Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1106 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1106. Sebelum kalian menikmati video full reviewnya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-players sekalian. One Piece Chapter 1106 mendapatkan judul On Your Side, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti ada di pihakmu, dimana judul kali ini merujuk pada Kuma yang selalu berada di sisi Bonnie apapun yang terjadi. One Piece Chapter 1106 diawali dengan memperlihatkan siluet kapal raksasa yang mendekat ke Pulau Egghead. Sosok yang berada di atas kapal tersebut berkata jika di Pulau Egghead benar-benar sedang terjadi sebuah pertempuran, seperti apa yang diberitakan dalam koran lampu merah milik Morgan. Ini kemudian memperlihatkan Luffy yang masih membuncit tiba-tiba bersendawa, dan seketika tubuh Luffy kembali menyusut. Seluruh kru angkatan laut yang mengepung Luffy kaget melihat aksi Luffy barusan. Mereka heran bagaimana bisa Luffy mencerna makanannya secepat itu. Salah satu dari mereka tak berani mendekati Luffy karena mereka takut jika Luffy bisa saja tiba-tiba melahapnya. Apakah dia benar-benar manusia? Tanya Kroco Marin yang lain. Tiba-tiba tembakan meriam dari kapal perang angkatan laut menghantam area di sekitar Luffy terbaring. Para Kroco angkatan laut berteriak karena mereka saat ini sudah dikelilingi oleh kobaran api, sehingga mereka tak bisa berada di Pulau Egghead lebih lama lagi. Salah satu dari Kroco Marin di sana meminta mereka semua untuk menyatukan semangat dan tak perlu mengkhawatirkan Luffy yang merupakan salah satu kaisar lautan. Ayo kita tangkap dia dengan borgol batu laut dalam hitungan ketiga, teriak para Kroco Marinir di sana. Meskipun Luffy masih terbaring di atas tanah, namun dia sudah berubah dalam wujud gear kelimanya. Dengan senyum lebarnya, mirip seperti saat pertama kali Luffy membangkitkan gear kelimanya ketika melawan Kaido. Scene kemudian berpindah ke pesisir Pulau Egghead yang memperlihatkan armada kapal perang milik angkatan laut yang terus melakukan buster call secara barbar. Terdengar aba-aba dari para Kroco yang ingin menangkap Luffy. 3, 2, teriak mereka. Di sisi lain, para angkatan laut meminta seluruh marinir untuk segera menaiki kapal, karena Pulau Egghead benar-benar akan hancur. Selain itu, di dalam kapal perang diperlihatkan salah satu perwira angkatan laut yang memerintahkan para Kroco untuk terus menembaki meriam. Meskipun Pulau Egghead saat ini sudah diselimuti dengan api. Scene kemudian memperlihatkan kondisi Bonnie, Kuma, Atlas, dan juga Franky yang masih kayang di udara setelah terjatuh dari roket vakum. Di bawah, terlihat Dr. Vegapunk yang berteriak memanggil nama Bonnie dan juga Kuma. Vegapunk lantas menghubungi Atlas dan mencoba berbicara dengannya melalui telepon. Di sisi lain, Saturn memerintahkan para pasifista Mark III untuk menembak jatuh keluarga menyedihkan tersebut. Para pasifista langsung bersiap menembakkan sinar laser ke arah mereka. Vegapunk mengatakan pada Atlas untuk membiarkan Bonnie mengetahui akan suatu hal. Siap, Stella, ucap Atlas. Sedangkan di sisi lain, Sanji terlihat berjalan di atas udara untuk menyelamatkan Bonnie. Atlas diperlihatkan mengatakan sesuatu pada Bonnie. Jadi saat itulah Bonnie pun langsung terkejut mendengarnya. Sedangkan di bawah mereka, para pasifista sudah siap melepaskan tembakan laser mereka. Ayah, tolong jangan menembak kami. Sebaliknya, bantu kami melarikan diri dari sini hidup-hidup, teriak Bonnie. Tang! Seluruh pasifista mendengar perkataan dari Bonnie. Sedangkan para Kroco angkatan laut yang berjaga di pesisir pantai bersama para pasifista bertanya-tanya, apa yang barusan Bonnie teriakan? Mereka tak bisa mendengarnya karena suara bising dari ledakan meriam yang ditembakkan ke Pulau Egghead. Tiba-tiba para pasifista mengubah target tembakan mereka ke arah Kroco angkatan laut, dan mereka sangat terkejut akan hal itu. Dar meme. Seketika para Kroco angkatan laut itu terkena tembakan laser dari para pasifista. Mereka berteriak dan mengatakan jika para pasifista berada di luar kendali. Saturn kebingungan melihat kejadian tersebut, sedangkan Vegapunk terlihat lega. Dia pun berkata di dalam hatinya, Bonnie, satu hal yang membuatku sulit untuk tidur di setiap malam, yaitu gambaran yang terlintas di dalam pikiranku. Ketika kau dihabisi oleh ayahmu sendiri yang kau cintai, dan Kuma, sebuah gambaran mengenai anakmu yang paling berharga meninggoy di tanganmu. Aku tak akan bisa menerima tragedi seperti itu. Itulah alasan mengapa aku memastikan semua cloningan yang menggunakan perwujudanmu, Kuma, telah kuprogram untuk mematuhi segala perintah dari anakmu.
Bonnie, Bonnie, mereka akan memprioritaskan perintah darimu di atas semuanya, bahkan di atas dari otoritas para petinggi dunia itu. Tak akan menjadi masalah jika seluruh planet tak berada di pihakmu, tetapi Kuma, dia akan selalu berada di pihakmu. Selama Vegapunk memikirkan ini di dalam hatinya, para pasifista Mark III secara brutal menembakkan sinar laser mereka ke arah Angkatan Laut. Bahkan tembakan mereka berhasil menghancurkan beberapa kapal perang milik Angkatan Laut. Bonnie pun terlihat terkejut saat melihat situasi saat ini, dan dengan wajah pasrah, Vegapunk kembali berbicara di dalam hatinya sendiri. Perbuatan ini adalah satu-satunya keputusan egois yang aku lakukan, dan aku tahu rahasia ini akan mendapatkan konsekuensinya. Pengkhianatan besar ini pasti akan dibalas dengan tanpa ampun. Benar saja, Saturn langsung mencolokkan kakinya ke punggung Vegapunk hingga dia menjadi donat. Saturn hanya diam dengan wajah yang sangat kesal. Dia sadar telah dikhianati oleh Vegapunk. Vegapunk! Teriak Bonnie. Franky dan Sanji juga terkejut melihat Vegapunk menjadi donat di hadapan mereka. Saturn langsung memerintahkan Kizaru untuk menghabisi semua orang, dan dia ingin Kizaru melakukannya dengan cepat. Kizaru langsung menembakkan sinar lasernya ke arah atas. Walhasil Kuma, Atlas, dan Franky terkena serangan tersebut. Sedangkan Sanji berhasil menahan sinar laser Kizaru dengan kakinya. Di sisi lain, Bonnie masih aman karena dia berada dalam pelukan Kuma. Akan tetapi Kizaru langsung melompat ke arah Kuma dan Bonnie, sembari mengeluarkan pedang cahayanya. Kizaru bersiap menebas Bonnie dan juga Kuma bersamaan. Kizaru mengatakan pada Bonnie jika serangannya tidak akan menyakitinya, karena dia memastikan mereka akan meninggoy bersama dalam satu kali tebasan. Di sisi lain, Bonnie hanya bisa pasrah sembari memeluk ayahnya. Namun tiba-tiba, suara tawa dari Gear 5 Luffy terdengar. Awak. Luffy tertawa dengan sangat lebar. Kizaru menoleh dan melihat ke arah Luffy. Namun tanpa dia sadari, pukulan Luffy yang dilapisi dengan armamen daki sudah melesat ke arah Kizaru dan tepat mengenai kepalanya, sehingga membuat Kizaru terpental jauh. Bonnie kebingungan dengan kejadian barusan dan bertanya-tanya apakah tadi merupakan ulah dari Luffy. Di sisi lain, Luffy tertawa semakin keras sembari memegangi kepalanya. Dia berkata jika makanan tadi telah membuatnya berada dalam kekuatan penuh dan berharap dia bisa bersenang-senang. Luffy mengubah tanah Pulau Egghead menjadi karet, sehingga Bonnie dan yang lainnya bisa mendarat dengan aman. Sanji menanyakan apakah kondisi mereka baik-baik saja. Shin kemudian memperlihatkan pesisir Pulau Egghead. Para kru Angkatan Laut menanyakan apakah mereka sadar jika pulaunya baru saja berguncang. Kru yang lain tak memperdulikan hal itu karena sekarang mereka berharap ada yang bisa menghentikan para pasifista yang terus menyerang Angkatan Laut. Di sisi lain, Saturn hanya terdiam saat melihat ke arah wujud Nika milik Luffy. Sedangkan Kizaru terlihat memegangi kepalanya setelah terkena bogem mentah dari Luffy. Dum dut dada, dum dut dada. Irama dangdut koplo dari suara genderang pembebasan milik Luffy mulai terdengar. Bonnie langsung berlari ke arah Dr. Vegapunk yang sudah tergeletak di tanah menjadi donat dengan lumuran selai stroberi di atasnya. Bonnie mengajak Vegapunk untuk segera pergi meninggalkan pulau karena jika mereka masih berada di Egghead, mereka akan meninggoy. Di sisi lain, terlihat robot kuno yang mulai sedikit bergerak setelah mendengarkan irama dangdut koplo dari genderang pembebasan milik Luffy. Bonnie juga menyadari irama tersebut dan melihat ke arah atas. Dia pun teringat dengan perkataan ayahnya saat pertama kali Kuma memberitahukannya tentang Nika. Kuma mengatakan jika dia selalu mencari Nika, dan katanya sosok Nika akan muncul dengan tawa dan irama yang khas. Kuma lalu memperlihatkan pose tarian Nika pada Bonnie, sembari mendendangkan genderang pembebasan milik Nika. Bonnie terkejut karena sepertinya dia baru saja menyadari sesuatu. Vegapunk membuka matanya dan berkata pada Bonnie, "Aku tahu, kau masih belum menghubungkan semuanya ya. Benar kan, Bonnie? Itu sama sepertiku sebelumnya, karena aku harus melihatnya dengan kedua mata kakiku sendiri." Luffy si topi jerami, seorang pria muda yang mendapat perhatian dari Kuma adalah sang dewa matahari, Nika. Bonnie melihat ke arah langit. Dia menyaksikan Luffy dalam wujud gear kelimanya sedang melakukan pose Nika sembari tertawa dan diiringi dengan irama genderang pembebasan. Menyadari jika sosok yang dilihatnya adalah Nika, Bonnie mulai menitihkan air mata. Kuma juga memandang ke arah langit, namun entah dia menyadarinya atau tidak. Saat ini dia sedang melihat Nika
sosok yang dia nantikan kedatangannya selama ini. Vegapunk kembali berkata, Kuma benar, dan Buster Core bukanlah masalah baginya, karena banyak orang di seluruh dunia yang telah menantikan kehadirannya selama beberapa ratus tahun. Shin kemudian berpindah ke pesisir timur laut dari Pulau Egghead. Para angkatan laut di sana melaporkan jika mereka telah melakukan kontak dengan sebuah kapal yang sangat besar. Benar saja, terlihat kapal yang sangat membagongkan sedang berada di hadapan armada kapal perang angkatan laut yang terlihat menjadi sangat imut. Akhirnya para krucu angkatan laut menyadari siapa yang datang, di mana yang para marinir itu tahu jika mereka seharusnya telah meninggoy 100 tahun yang lalu. Kapal raksasa itu terus berlayar mendekat ke arah armada kapal perang milik angkatan laut. Para krucu bertanya kenapa mereka tak mau berhenti dan apa yang sebenarnya mereka ingin lakukan di Pulau Egghead. Kita akan ditabrak! Siap! Kapalnya semakin mendekat! Teriak para krucu angkatan laut. Mereka mulai menembaki kapal raksasa itu menggunakan meriam. Sembari kesal, mengapa para raksasa itu bisa berada di tempat ini? Akhirnya diperlihatkan siapa sosok yang berada di atas kapal raksasa tersebut. Mereka adalah Dory dan Brogy, kapten dari bajak laut Giants Warrior. Mengapa? Mereka benar-benar bertanya, mengapa kita kemari Dory? Ucap Brogy. Apakah mereka tahu jika ada suatu hal di dunia ini yang tak dapat dihentikan? Ucap Brogy. Ini keadaan darurat. Giant Warrior Pirates telah datang. Teriak para kru angkatan laut yang melaporkan kejadian membagongkan ini ke seluruh pulau. Gababababab. Kita datang untuk menjemput Mugiwara. Teriak Brogy. Gak. Atau harus kita panggil dia dengan nama Sang Dewa Matahari. Teriak Dory. Chapter berakhir dengan hancurnya armada kapal perang angkatan laut yang berada di sisi timur laut Pulau Egghead oleh Dory dan Brogy. Benar-benar chapter yang sangat epic dan membagongkan. Tadi sangka-sangka jika Dory dan Brogy lah yang datang ke Pulau Egghead untuk membantu bajak laut topi jerami. Pada awal chapter sudah jelas jika mereka datang ke Pulau Egghead berkat berita yang disebar oleh Morgan melalui surat kabarnya. Mereka berencana menjemput Luffy, sang dewa matahari, untuk pergi ke Elbaf. Itu artinya para raksasa Elbaf mengetahui bagaimana rupa dan bentuk dari sang dewa matahari Nika. Berbeda dengan ras Buccaneer yang hanya mengetahui ciri-ciri dari sang dewa Nika. Tak mengherankan memang, karena para raksasa bisa hidup hingga usia 300 tahun, dan Void Century hanya berada 3 generasi dari sekarang. Kemunculan Dewa Nika inilah yang juga menyelesaikan perselisihan tiada akhir mereka selama 100 tahun di Pulau Little Garden. Selain itu, terdapat hal menarik yang diucapkan oleh Dory di akhir chapter kali ini. Dia mengatakan jika di dunia ini ada hal yang tak dapat dihentikan. Sama persis dengan kata-kata yang diucapkan oleh Monkey D. Dragon saat membantu Luffy di Lockdown. Terdapat 3 hal yang tak dapat dihentikan di dunia ini, yaitu tekad yang diwariskan, mimpi seseorang, dan juga takdir waktu. Berbicara mengenai Nika, Luffy berkata jika dia saat ini berada dalam kekuatan penuhnya. Itu artinya dia sudah siap untuk bertarung melawan si Buanting Saturn. Yap, kalian jangan remehkan tertawa yang dikeluarkan oleh Luffy, karena Oda sendiri berkata dalam booklet Road to Laugh-Tale edisi keempat, jika Nika semakin banyak tertawa, maka kekuatannya juga akan semakin meningkat. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laugh-Tale Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan?
Bagi kalian nakama Outlier, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video full review untuk One Piece chapter 1106. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.